warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi nih dengan saya Heru Prasetya sebagai tim pengampu dari mata kuliah stilistika. Teman-teman, perjuangan, perjalanan, dan petualangan kita di materi stilistika belum berakhir teman-teman ya. Kali ini kita akan masih berkaitan dengan stilistika kognitif, tapi temanya baru, yaitu terkait dengan teori skema. Apa saja itu dan bagaimana teori skema memandang sebuah karya sastra? Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan kita mulai petualangan ini. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, materi stilistika ini sebenarnya amat sangat banyak dan materinya ya gampang-gampang mudah gampang ya. Tergantung kita bagaimana memahami dan menyelaminya. Kalau fokus sih menurut saya sih mudah, tapi kalau misalkan susah ya silahkan tanyakan saja. Karena selama dia masih bisa dipelajari, itu akan terasa mudah kok. Teman-teman, sebelum kita memulai terkait dengan teori skema, saya selalu membukanya dengan mengingatkan teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun pendapat silahkan ajukan di dalam kolom komentar. Atau teman-teman bisa mengajukannya kepada saya atau Pak Kavi melalui WA Group ataupun jalur yang lainnya. Harapannya adalah ketika kalian menyelesaikan stilistika, kalian bisa tunai dengan sedikit pengetahuan lah. Jangan sampai nothing, nggak ada apa-apanya. Itu amat sangat menyedihkan buat saya ataupun buat Pak Kavi sendiri gitu. Jadi kalau misalnya bingung, nggak ngerti, tanya ya. Mari kita lanjutkan. Kembali ke materi sebelumnya bahwa linguistik kognitif hadir karena reaksi adanya tata bahasa generatif. Nah, bicara tentang fenomena bahasa, maka fenomena bahasa itu terjadi karena ada penyebab atau pemotivasinya. Kita berkomunikasi, kita berbicara, dan kita memahami makna yang terkandung dalam teks sastra ataupun teks biasa karena adanya pengetahuan yang dimiliki kita sebagai seseorang, manusia. Sumbernya dari mana? Dari pengalaman hidup kita dari kecil sampai saat ini. Maka dengan bekal itu kita bisa berkomunikasi, berwacana, dan sejenisnya. Nah, terkait gambar ini, terkait dengan foto ini, apa yang Anda pikirkan? Apa yang bisa Anda simpulkan? Rektornya, dosennya, mahasiswanya? Langsung ya. Ketika saya ajukan gambar tadi, foto tadi, mau tidak mau ketika kalian menyebut Unila, maka secara otomatis, nah lawannya ada otomatisasi formalis Rusia ya. Secara otomatis maka kalian akan memproyeksikan hal-hal yang terkait dengan Unila, baik itu mahasiswa, teman-teman kalian, dosennya, dosen-dosen kalian yang kalian kenal, rektornya, Kak Romani, GSG-nya, kelas, kolam renang, kantin, rusanya, mantannya, kenangan terindahnya, terburuknya, dicampakkannya, disakitinya. Yaitu pengalaman hidup kalian terkait dengan Unila. Dan hanya kalian saja yang tahu, karena masing-masing personal akan punya pengalaman yang berbeda terkait dengan Universitas Lampung. Mengapa tadi saya sebutkan? Karena hal tadi terkait dengan teori yang akan kita bahas, yaitu skema. Skema adalah sesuatu yang mewakili pengetahuan tentang konsep seperti objek, peristiwa, situasi, ataupun tindakan. Karena semua hal tersebut adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, dan skema selalu dimiliki oleh manusia. Nah, alat kognitif ini, skema ini, membantu ahli gaya bahasa, dan siapapun yang mempunyai minat bahasa, minat dalam mengkaji bahasa, untuk mendapatkan analisis yang sistematis dan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, khususnya dalam teks sastra. Ini terkait dengan teori yang kemarin kita sampaikan bahwa terkait dengan komunikasi berbicara, kita akan berkaitan erat dengan proses berpikir melalui seperangkat aturan dan jaringan di otak. Ya intinya sih, ya tadi sih dibilang ketika ingat yang disampaikan oleh Pak Eko, dek dingin ya gitu. Mohon maaf Pak Eko kalau misalnya nonton video ini saya gunakan. Respon teman-teman akan berbeda satu sama lain. Menyuguhkan kopi satu orang, menyediakan yuk makan bakso gitu kan. Atau nih pakai jaket saya gitu, atau yang lainnya. Mengapa ini berbeda? Karena konsep pemahaman teman-teman sendiri yang berbeda. Maka tawaran ataupun suguhan responnya pun berbeda satu dan lainnya. Bagaimana dengan teori skema? Teori skema ini adalah suatu teori yang dikenalkan oleh psikolog Inggris bernama Frederick Bartlett pada tahun 32 dan dikembangkan oleh
Richard Anderson pada 90 dan banyak penulis lainnya. Mengapa? Karena teori skema pada akhirnya dimutakhirkan, diperbaharui sesuai dengan perkembangan zamannya dan oleh si pemiliknya. Tapi sederhananya seperti ini. Skema itu didefinisikan sebagai struktur pengetahuan konvensional yang ada dalam ingatan kita. Maka skema ini digunakan tidak hanya untuk memahami sesuatu, tapi juga untuk memprediksi situasi yang terjadi di lingkungan kita. Maka yang tidak sesuai dengan skema kita sulit dipahami. Maka kemarin ada fenomena BTS meal. Buat teman-teman yang suka dengan K-popers, suka BTS, maka gelisah gitu kan, harus dapat, harus nyoba gitu kan, karena saya ini ARMY banget gitu. Tapi buat orang yang suka semuanya Big Bang atau Suju gitu kan, ya biasa aja gitu kan, karena saya bukan garis kerasnya BTS gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang cowok yang nggak suka K-pop, apa sih gitu kan, gue nggak nyambung lo apa yang lo omongin gitu kan. Ya karena tadi skemanya berbeda, pengalaman berbeda, informasi yang dimiliki beda, pondasinya berbeda, tempat pijakan berpikirnya berbeda gitu. Maka ketika, nah kalimat selanjutnya nih, ketika kalian membaca, maka kalian akan mengalami kesulitan dalam memahami teks yang berbeda subjek yang kalian kenal ya. Bahkan tidak hanya ketika membaca ya, bahkan ketika kalian ngobrol gitu, ketika ketemu dengan teman-teman di kedokteran atau teman-teman di teknik. Kalau bicara tentang program studi terkait dengan mata kuliah, kalian pasti akan roaming gitu. Tapi kalau misalnya kalian menarik benang merah terkait dengan kesukaan, misalkan makanannya, atau mungkin bicara tentang Fast Furious 9 yang baru saja rilis gitu, pasti akan nyambung gitu, karena ada benang merahnya gitu, ada yang bisa disangkutin gitu. Tapi lainnya nanti dulu gitu kan. Maka menurut parameter teori skema, makna dibangun melalui interaksi antara teks dan pengetahuan penafsir gitu. Di teori skema, maka menyediakan kerangka untuk sastra yang mengkaji interaksi antara teks dan pengetahuan pembaca, dan cara pembaca tertentu akan memahami teks tergantung pada skemanya. Sederhananya seperti ini. Pernahkah kalian membaca sebuah prosa, khususnya novel atau cerpen? Bagaimana plot, bagaimana alur, bagaimana tokoh penokohannya, itu kalian gambarkan, kalian transformasikan, kalian rekonstruksi dalam pikiran kalian seolah-olah kalian berada dalam dunia tersebut dan seolah-olah kalian menjadi pemeran utamanya dan kalian memerankan sebagai tokoh utama dalam cerita tersebut. Maka rasanya kayak larut gitu dalam cerita ataupun paparan dari novel tersebut. Ketika skemanya baik, maka kalian akan bisa mengembangkannya, mengimajinasikannya. Tapi kalau misalnya skemanya belum ada, maka kalian akan membentuk skema baru dan menerima atau membentuk pemahaman baru terhadap apa yang kalian baca tadi. Maka ada beberapa hal terkait dengan skema ini. Skema itu bisa diberikan sebagai akibat dari perubahan skema, penghancuran skema, atau pembuatan skema baru. Seperti itu. Sederhananya gini. Buat ARMY atau garis kerasnya BTS, informasi tentang BTS itu adalah skema lama. Skema barunya seperti apa? Skema barunya adalah misal Jimin ikut wajib militer, vakum kan artinya. Nah ini skema baru dan ini harus masuk ke dalam skema lama dan tidak akan menghilangkan skema lama, tapi justru memperbaharui, memperkaya skema lama sebagai bagian informasi yang terbarukan. Kecuali kalau misalkan kalian keluar dari ARMY, bukan sebagai tim BTS lagi, tapi sebagai tim Blackpink gitu kan. Nah, Blackpink apa ya sebutannya? Jujur saya cuma ngikutin dari Suju sampai Big Bang. Big Bang udah selesai, G-Dragon udah kan. Habis itu nggak ngikutin lagi gitu. Jadi sebutan-sebutan yang sekarang, artis-artis sekarang dari K-popers saya nggak terlalu kenal. Kalian dari ARMY berubah menjadi suka sama Blackpink, maka skema yang lama tersingkirkan, hadirkan skema baru. Skema barunya apa? Terkait dengan Blackpink tadi. Seperti itu. Maka kehadiran skema itu bisa saja menjadi penguat atau membuat baru atau menghancurkan, seperti itu. Nah, teori skema ini adalah struktur kognitif yang memberikan informasi tentang pemahaman kita terkait dunia. Informasi umum yang membantu pembaca untuk memahami realitas dengan mengeksplorasi detail yang tidak disebutkan sama sekali atau tidak sepenuhnya ditentukan dalam teks.
Ya seperti saya bilang tadi, ketika kita baca novel, kadang-kadang kita mentransformasikan dalam sebuah fragmen-fragmen tertentu, seolah-olah kita membuat sebuah film dalam imajinasi kita. Seperti itu. Nah, itu yang bekerja adalah skema kita. Dan proses membaca bahasa puisi, bahasa prosa menuntut proses kognitif tertentu dalam benak pembaca untuk mencerna informasi dan memaknai apa yang dibaca. Ini ada dua tokoh, namanya Roald Dahl dan Donald Norman. Mereka berdua menawarkan 3 proses belajar untuk memperoleh informasi terkait dengan teori skema. Ini kita agar tahu saja ya, tidak menjadi sesuatu yang wajib, agar tahu aja. Itu pertama accretion, tuning, dan restructuring. Yang pertama accretion adalah menambahkan rincian baru, sementara tuning adalah mengembangkan alat interpretasi baru, sementara restrukturisasi atau restructuring adalah membuat atau membutuhkan pembuatan informasi selama periode waktu yang signifikan. Ini sekilas saja. Lalu penggunaan teori skema seperti apa? Teori skema itu intinya adalah mempelajari mind style atau gaya pikiran kita, melibatkan pemeriksaan, pemeliharaan karakter, dan memandang dunia secara berbeda. Intinya ada gimana? Intinya adalah bagaimana wacana sastra menyegarkan skema kita sebagai pembaca, baik itu memperbaharui, mengubah, mentransformasikan yang ada. Sedangkan yang non sastra adalah penguat dari skema. Nanti teman-teman akan kita jelaskan seperti ini. Membaca itu intinya adalah bukan memproses fakta, tetapi adalah merasakan perasaan dunia teks yang sebenarnya, sehingga kita membutuhkan skema sensorik untuk menjelaskan kesadaran kita tentang apa yang terlibat oleh persepsi dasar, penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan, dan rasa. Tadi 2 kali saya jelaskan. Ketika kalian membaca novel, ketika kalian bisa mentransformasikan, merekonstruksi, memproyeksikan apa yang tertulis sebagai plot, alur, tokohnya digambarkan seperti apa, dan kalian bisa membuat itu sebagai fragmen-fragmen tertentu seolah itu berjalan sebagai film yang ada di dalam imajinasi kalian, itu adalah skema yang berbicara dan skema sedang menjalankan tugasnya. Selesai. Sesederhana itu teori skema. Maka itulah akhir dari pemaparan saya terkait dengan teori skema. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah ataupun terlalu cepat kalian memaparkannya. Silakan sampaikan pertanyaannya, sampaikan pendapat Anda. Akhir dari Stilistika Sastra materi 9. Terakhir, ini ada pesan dari sponsor dan belum pernah tertinggal dan jangan sampai tertinggal terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Kalau teman-teman beraktivitas dari luar rumah, jangan lupa ketika masuk rumah cuci tangan menggunakan sabun di atas air mengalir, menggunakan air mengalir. Kalau di luar gunakan masker, tidak berkerumun atau menjaga jarak. Karena COVID ini adalah suatu ancaman yang nyata buat kita, buat teman-teman. Di Unila sendiri beberapa dosen telah gugur, meninggal akibat COVID-19. Terbaru adalah Prof. Narto dari Hukum. Beliau wafat karena COVID-19. Dan kalau kalian banyak beraktivitas di luar, ingat ada keluarga dan orang yang kalian sayang di rumah. Jangan sampai kalian keluar membawa virus dan membahayakan orang-orang yang kalian sayang di rumah. Tetap patuhi dan jaga keluarga kalian. Ingat, COVID itu adalah ancaman nyata.